penjelasan hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kita masih dalam Abwabul Adzan, dalam bab-bab yang terkait dengan azan. Bab yang kelima, babu raf'is sauti bin nida, bab tentang mengeraskan suara ketika mengumandangkan azan. Artinya disunahkan ketika seorang mengumandangkan azan dengan mengeraskan suara karena tujuannya adalah untuk memanggil orang-orang untuk hadir ke masjid, bahwasanya waktu salat sudah tiba sehingga mereka tergerak untuk menuju ke masjid untuk bisa melaksanakan ibadah salat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, wa qala Umar bin Abdul Aziz, adzin adzanan samhan wa illa fa'tazilna. Yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada salah seorang tukang azan, muadzin, dia berkata, adzin adzanan samhan, itu azan yang baik ya. Azan yang samhan itu maksudnya jangan terlalu berlebihan kerasnya. Wa illa fa'tazilna, kalau enggak tinggalkan kami ya. Maksud dari Umar bin Abdul Aziz ini, kalau kita lihat zahirnya seakan-akan bertentangan dengan judul bab. Judul bab adalah disunahkan atau mengangkat suara ketika azan, tetapi Umar bin Abdul Aziz malah menegur orang yang azannya terlalu tinggi sehingga Umar mengatakan adzin adzanan samhan, yaitu azan yang sedang-sedang saja ya. Wa illa fa'tazilna, kalau tidak maka tinggalkan kami. Kenapa Umar bin Aziz menegur seseorang ya? Ternyata dijelaskan dalam riwayat yang lain ya, dari disambung oleh Ibnu Abi Syaibah ya, dari jalan Umar bin Sa'id bin Abi Husain, dia bercerita anna muadzinan adzana fatarraba fi adzanihi. Yang ditegur adalah seorang muadzin yang dia mengumandangkan azan dan dia terlalu bernada dalam azannya. Fatarraba yaitu terlalu bernada dalam azannya ya, melenggak-lenggok azannya. Faqala lahu Umar bin Abdul Aziz, maka Umar bin Abdul Aziz pun menegurnya dengan berkata adzin adzanan samhan, itu azan yang wajar. Kalau kita artikan azanlah dengan azan yang wajar. Wa illa fa'tazilna, jika tidak maka tinggalkan kami. Jadi bukan masalah kerasnya, tetapi dia ternyata ketika mengumandangkan azan terlalu berlebihan dalam tatrib, yaitu melenggak-lenggok nadanya, sehingga ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya, wa zahirnya kenapa Umar bin Abdul Aziz menegur, annahu khafa alaihi min at-tatrib al-khuruj 'anil khusyu' la annahu nahahu an raf'is saut. Zahir daripada teguran Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu Umar takut ketika Umar bin Abdul Aziz ketika itu sebagai khalifah, dia khawatir kalau tukang azan ini, muadzin ini terlalu berlenggak-lenggok dalam azannya, maka bisa mengeluarkan dari khusyuk ketika azan. Subhanallah. Jadi ternyata ketika seorang azan juga dianjurkan untuk khusyuk. Ketika dia fokus pada nadanya, terlalu berlenggak-lenggok ya, bisa jadi keluar daripada kekhusyuan. Bukan maksudnya adalah bukan maksudnya adalah Umar melarang dia dari mengangkat suara ya, mengeraskan suara. Jadi mengeraskan suara boleh, tapi jangan terlalu berlenggak-lenggok. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika mengomentari perkataan Umar, bisa jadi maksudnya kata beliau yaitu seorang azan terlalu berlebihan. Jadi seorang azan itu suaranya keras tapi santai. Jangan terlalu keras sampai pita suaranya mau putus, sampai suaranya terlalu berlebihan ya. Sampai kadang-kadang tidak terkontrol nadanya saking terlalu mengangkat suara ketinggian. Seorang mengangkat suara keras ya, karena ketika Nabi SAW menyuruh Bilal mengumandangkan azan, kata Rasulullah SAW, fa inna Bilalan anda minka sautan. Bilal suaranya lebih keras daripada engkau. Jadi suara keras dalam azan dituntut, tapi seorang mengazan dengan wajar. Makanya dikatakan adzanan samhan. Hendaknya kau azan dengan azan yang wajar. Jangan terlalu berlebihan sampai pita suara mau putus, sampai terlalu keras yang tidak enak didengar, berlebihan. Atau tadi penjelasan Ibnu Hajar berdasarkan riwayat yang lain, orang ini mengumandangkan azan dengan berlenggak-lenggok tidak wajar. Nadanya terlalu berlenggak-lenggok tidak wajar, maka ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz karena khawatir
ketika adzan bisa keluar dari kekhusyuan tatkala adzan.